kalian semua berlutut di hadapanku. Beri hormat kepada rajamu. Tian-chan. Aku Asura ini akan berdiri tepat di dalam lingkaran ini. Jika kau membuat Asura ini melangkah satu langkah keluar dari lingkaran ini, aku akan membiarkanmu menjadi raja neraka. Asura tidak berguna macan apa kau ini, hari ini aku akan memenggal kepalamu. Segel pembalik langit Asura. Pertarungan yang bagus rasanya menyenangkan. Aku memberimu dua pilihan. Pertama, potong lenganmu sendiri untuk menebus kejahatanmu. Kedua, di Eslom ini, menebus dosa selama 30 tahun. Aku tidak memilih keduanya. Pergi ke neraka. Hidup ini singkat. Jadi nikmatilah selagi kau bisa. Qianyue. Ayo. Mari kita gabungkan Yin dan Yang. Apakah Qianyue akan sebegitu tidak tahu malunya sepertimu? Siapa Qianyue? Bagaimana kau menembus serangan mentalku? Ini adalah Eslom neraka. Ketika menyangkut serangan mental, aku adalah leluhurmu. Awasi dia baik-baik untukku. Penjarakan dia selama 30 tahun. Jika kau membiarkannya kabur, kau bisa lupa keluar dari tempat ini seumur hidupmu. Aku mematuhi perintah Asura. Asura, Komandan Garnison, Kota Dihai, Jenderal Bintang 5, melukai para penjaga dan menerobos masuk. Berani bertindak liar di suakan nerakaku? Kau pasti mencari mati. Suruh penanggung jawabmu keluar. Murongsu, Komandan Garnison Kota Dihai. Aku yang berkuasa di sini. Aku Komandan Garnison Kota Dihai Jenderal Bintang 5, Murongzu, dan aku ingin bertemu denganmu. Seseorang bernama Chulan ada di sini. Serahkan orang itu. Perintah Garnison Kota Dihai. Tidak bisa mengendalikan suaka saya. Chulan adalah pesinku yang paling patuh. Aku tidak akan menyerahkannya. Manajer rumah sakit jiwa kecil. Berani berbicara kepadaku seperti ini? Mencari mati. Bunuh dia. Hidupmu kini ada di tanganku. Jika kau ingin hidup, suruh mereka meletakkan senjata mereka. Tidak ada yang bisa mengancamku. Seorang pria dewasa. Benar-benar menggendong seorang anak kecil. Sungguh memalukan. Berikan padaku. Ini dia. Baiklah. Tapi aku ingin kau menyampaikan pesan kepada Chulan. Aku tidak peduli metode keji apa yang dia gunakan. Untuk meyakinkan para tetua keluarga Murongku. Untuk menjodohkanku dengannya. Perjodohan ini. Aku tidak mengakuinya. Berikan padaku. Keluarga Murongku menguasai seluruh Tenggara. Dia Chulan, hanyalah seorang gila di sini. Berpikir dia ingin menikahiku? Angan-angan. Jika dia setuju membatalkan pernikahan, aku bisa memberinya kekayaan dan kemuliaan yang tak ada habisnya. Jika dia tidak setuju, aku akan mencabik-cabiknya menjadi 10.000 keping dan mengubur tulangnya di gunung-gunung terpencil. Berikan padaku. Jika kau berani melangkah maju satu langkah lagi, aku akan menghancurkannya. Berikan padaku. Aku akan menyampaikan pesanmu. Seseorang yang berani melawanku dengan begitu putus asa, justru menyerah demi sebuah lollipop. Aku sangat penasaran. Kenapa? Sejak aku datang ke sini, ingatanku telah disegel. Hanya permen ini
yang membuatku samar-samar mengingatnya. Orang yang paling penting bagiku. Seorang pria dewasa. Ternyata begitu sentimental. Betapa cengengnya. Tidak. Apa yang terjadi? Kepalaku sakit sekali. Asura. Serangan mentalmu yang membabi buta akan membunuh kami. Hentikan segera. Kediaman pribadi keluarga Chu. Kata Chulan makan cepat. Xiao Su Qianyue. Kalau sudah kenyang kita bisa keluar dan bermain kan? Kata Chulan makan permennya. Ibuku bilang setelah dipukul. Kalau makan permen tidak akan sakit lagi. Kakak Keanu berkau sangat baik. Kakak Chulan, aku tahu kau tidak gila. The film was translated Jika orang lain and menabaikanmu, narrated aku by akan M. tetap Media. bersamamu. Kakak Keanu ketika aku besar nanti. Aku akan menikahimu kan? Baiklah. Aku akan menunggu kakak Chulan menikahiku. 10-20 tahun, seumur hidup aku akan menunggu. Qianyue. Namanya adalah Su Qianyue. Kakak Chulan cepat ke sini dan kejar aku. Ini, Cioremi, Matriark keluarga Su. putramu, hampir membunuh cucuku. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan mengenai hal itu? Aku jelas-jelas berusaha menyelamatkan kakak Keanu. Wanita tua itu berusaha mencekik kakak Keanu. diam. Tidak ada wanita tua. Bukankah masalah yang kau timbulkan sudah cukup besar? 1 hari kemudian. Matriark tua. Wanita tua itu berusaha menambil kakak Keanu. Dari belakangmu. Dasar bocah kecil. Beraninya kamu menakutiku. Aku memberitahumu. Aku memberimu waktu 1 hari untuk mengurusnya. Jika kamu tidak mengurusnya hari ini, aku akan mengurus keluarga Chu-mu. Nyonya tua harap tenang. Hari ini aku akan mengirimnya ke suaka paling brutal. Membiarkannya berjuang sendiri di dalam. Aku menjamin kepuasanmu. Ayo pergi. Nah, bagaimana kabarmu? Ini salah ayah karena tidak berguna. Qianyue. Aku Morongzu mengakui kekalahan. Namun aku punya satu syarat. Aku ingin dia tiba di Provinsi Jiang dalam waktu 3 hari, berlutut di setiap langkah, bersujud di depan gerbang keluarga Murongku, secara pribadi meminta pembatalan pertunangan. Jika tidak, kau dan Sukianyu itu akan bergabung dengan suaka neraka ini, pergi ke neraka. Keluarga Murongmu juga ada di Provinsi Jiang. Baiklah. Dalam waktu 3 hari, Chulan pasti akan datang berkunjung secara pribadi. Bagus, aku akan menunggu. Mundur. Pak Tua. Kau pergi dengan cukup damai. Mengapa mengatur pernikahan dengan Jenderal Bintang 5? Bagaimana mungkin orang gila sepertiku pantas? Direktur, Anda adalah Asura. Dewa pelindung tersembunyi negara yang kita. Jika bukan karena Anda. Pulau Timur dan negara Elang. Pasti sudah lama mengamuk di seluruh negara yang kita. Bagi keluarga Murong untuk bersekutu dengan Anda. Berarti kuburan leluhur mereka mengeluarkan asap hijau. Lupakan saja. Beritahu Leng Yue. Aku akan kembali ke Provinsi Jiang besok.
10 tahun telah berlalu. Aku ingin tahu apakah Qianyue masih mengingat kakak Chulannya. Aku berjanji akan menikahinya. Mengerti. Cengu Hao anak angkat. Bajingan tua berhenti tidur. Ada berita tentang putra sulungmu Chulan. Apa? Ada berita tentang Chulan? Sejujurnya, 1000 tahun lalu, ibu baptisku diam-diam menyuap seseorang untuk mematahkan kakinya di rumah The film sakit was jiwa. translated and narrated by M. Aku dengar. Media. Dia dimakan hidup-hidup oleh orang gila di sana. Aku salah. Ayah menyesal padamu. Orang tua. Apa yang perlu ditangisi? Putra sulungmu sudah tiada. Tapi bukankah kau masih punya putra baptismu untuk menunjukkan bakti padamu? Kau bajingan tak tahu berterima kasih berhati serigala. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menandatangani penyerahan keluarga Chu kepadamu. Sejujurnya. Besok, pertunangan kekasih masa kecil Chulan Su Qianyue dan putra gubernur jenderal, Qijon. Tidak peduli kau setuju atau tidak. Aku akan menawarkan keluarga Chu sebagai hadiah pertunangan dan memberikannya kepadanya. Kau gila. Bagaimana kau bisa menyerahkan keluarga Chu kepada orang lain? Orang bodoh tua dengan pandangan sempit. Menggunakan anggota keluarga Chu untuk mendapatkan posisi komisaris polisi. Bukankah itu bagus? Matriark tua aku tidak mau menikah. Aku ingin menunggu kakak Chulan kembali. Dia bilang dia akan menikahiku. Diam. Sudah 10 tahun, dan tubuh kakak Chulan sudah lama berubah menjadi abu. Besok adalah hari pertunangan antara aku dan putra gubernur jenderal. 10 tahun. Provinsi Jiang telah banyak berubah, sampai aku tidak mengenalinya. Keluhan dari masa lalu. Sudah waktunya untuk menyelesaikan semuanya sekaligus. Apakah kamu buta? Mengapa kamu menghalangi jalan? Cepat, hari ini. Upacara putra gubernur jenderal Provinsi Jiang dan putri kecil keluarga Su Qianyue. Jika kita terlambat tidak ada satupun dari kita yang bisa masuk. Apa katamu? Su Qianyue bertunangan? Ya, semua tokoh berpengaruh dan pejabat tinggi di Provinsi Jiang tahu bahwa dia akan bertunangan dengan tuan muda tertua dari keluarga Qi. Mustahil. Aku bilang pada Qianyue bahwa aku akan menikahinya. Bagaimana mungkin dia menikahi orang lain? Kamu menikah dengan Su Qianyue? Berhentilah bermimpi makan daging angsa dasar kodok. Kamu bahkan tidak tahu tentang pertunangannya. Statusmu mungkin bahkan tidak layak disebut. Tepat sekali orang sepertimu. Jelas tidak tahu luasnya langit dan bumi. Mengapa kamu tidak melihat ke cermin? Mengapa membandingkan dirimu dengan putra tertua gubernur jenderal? 10 tahun tak bertemu. Apakah bahkan kau telah berubah hati? Tidak, aku tidak percaya. Aku akan pergi bersama kalian semua. Apakah kamu pantas? Ya Tuhan, apa-apaan ini? Utusan pemberi perintah kehidupan dari Balai Asura tiba. Mengendalikan kekuasaan, kekayaan, hidup, dan kematian. Leng Yu utusan ilahi dari Balai Asura. Lan Yu utusan Asura. Kami dengan hormat menyambut Kaisar Asura. Kami terlambat menyambut kedatangan Anda. Kami mohon Kaisar menghukum kami. Anda adalah orang yang memanggal dengan satu pedang. Kepala pengawal bunga Sakura Pulau Timur. Kaisar Asura. Kaisar, ampuni hidup kami. Kalian semua tidak bersalah. Aku hanya ingin keluar dan melihat-lihat sendirian. Bangunlah. Terima kasih Kaisar. Aku dengar, putri muda keluarga Su Qianyue akan menikah ke kediaman gubernur jenderal. Apakah kau tahu tentang ini? Itu memang benar. Gubernur Jenderal Provinsi Jiang sudah mengirimkan undangan ke Balai Asura. Selain itu mengetahui bahwa Anda akan tiba. Dia sudah menunggu di bandara sejak pagi buta. Aku hanya ingin tahu satu hal. Apakah Su Qianyue benar-benar bersedia untuk menikah ke kediaman gubernur jenderal? Menurut penyelidikan oleh Balai Asura, Su Qianyue selama bertahun-tahun selalu setia kepada kekasih masa kecil bernama Chulan dan tidak bisa melupakannya. Karena hal ini, dia telah menolak banyak talenta muda dari Provinsi Jiang. Pertunangan ini kemungkinan karena paksaan keluarga, kan?
Nyonya Tua Su benar-benar orang yang menjilat kekuasaan. Berpegangan pada yang berpengaruh dan mulia. Bagus. Karena keluarga Su mendambakan kemuliaan, aku akan mengabulkannya. Leng Yue dengarkan perintahku. Lang Yu menerima dekret lisan kaisar. Susunlah dekret kekaisaran. Keluarga Su memiliki seorang putri, lembut dan berbudi luhur, anggun dan bermartabat. Dia akan secara resmi dianugerahi gelar permaisuri. Gelarnya adalah batas suci tertinggi, permaisuri roh murni. Dia akan memasuki balai Asuraku dan memerintah semua wanita di bawah langit. Kaisar, Nona Su hanyalah orang biasa. Bagaimana dia bisa pantas untuk Anda kaisar? Karena aku cuulan. Aku adalah cuulan yang Sukian Yue. Selalu tunggu kekasih masa kecilnya. Bawahan Anda bersalah. Bawahan Anda mengetahui kesalahannya. Bawahan Anda tidak tahu bahwa identitas asli kaisar sebenarnya adalah. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku baru saja mengingat kembali identitasku. Selain itu, siapkan segel permaisuri dan mahkota Phoenix 9 langit. Hari ini aku akan memberikan hadiah pertunangan kepada keluarga Su. Ya, Keluarga Su. Hari ini semua tokoh berpengaruh dan selebriti Provinsi Jiang bisa menghadiri acara pertunangan Qian Yue-ku dengan Tuan Muda Qi dari kediaman Gubernur Jenderal. Adalah kehormatan besar. Kehormatan besar sungguh. Tuan Muda Qi, Jiang Chentian kepala keluarga Jiang. di hari yang penuh sukacita ini, mengapa Gubernur Jenderal tidak ada di sini? Ini adalah rahasia besar. Kijun putra Gubernur Jenderal. Kediaman Gubernur Jenderalku baru saja menerima kabar. Kaisar Asura dari Aula Asura. Secara khusus mengunjungi Provinsi Jian hari ini. Ayahku cukup beruntung untuk menunggu di bandara sejak pagi buta. Apa? Kaisar Asura secara pribadi datang ke Provinsi Jiang? Gubernur Jenderal memang memiliki pengaruh tak terbatas. Dikatakan bahwa Kaisar Asura setara dengan penguasa negara yang hanya saja Kaisar Asura terlalu misterius. Suruk Suwinona tertua dari keluarga Su. Hanya sedikit orang yang pernah melihat penampilannya, terutama 3 tahun lalu. Setelah pertempuran dengan Pulau Timur, dia benar-benar bungkam. Meskipun aku belum pernah bertemu Kaisar Asura, aku dengar dari ayahku bahwa Kaisar Asura generasi ini belum memiliki permaisuri. Hari ini beliau menghormati Provinsi Jiang dengan hadirnya. Ayahku cukup beruntung untuk mengundangnya menghadiri upacara pertunanganku. Semua kepala keluarga harus memanfaatkan kesempatan ini. Kaisar Asura apa? Akan datang menghadiri The film upacara was pertunanganmu. translated and narrated by M. Kegembiraan Media. besar, kegembiraan besar. Kaisar Asura akan datang. Sukianyo menikah ke kediaman Gubernur Jenderal. Maka aku akan memiliki kesempatan untuk menjadi permaisuri. Hanya aku yang pantas berada di atas segalanya. Di mana Sukian Yue? Cepat bawa dia ke sini. Bersiaplah. Kaisar Asura bisa tiba kapan saja. Adikku tersayang, bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Apa yang sedang terjadi? Gadis saya ini memiliki sedikit temperamen liar. Saya takut dia mungkin melukai Tuan Muda Qi. Jadi, saya menikatnya. Saya serahkan dia kepada Tuan Muda Qi untuk Anda disiplinkan. Liar itu bagus. Aku suka mereka yang liar. Dengan begitu ada rasa penaklukan. Sukianyo nona kedua dari keluarga Su. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikah ke kediaman Gubernur Jenderal. Sukian Yue, hari ini Kaisar Asura akan datang untuk menghadiri upacara pertunanganmu dengan Tuan Muda Qi. Sungguh kehormatan besar ini. Kakak, jika kamu tidak bekerja sama dan membuat marah Raja Asura, aku khawatir keluarga Su dan Qi harus binasa bersamamu. Pikirkan baik-baik tentang ini sendiri. Jika kau memaksaku menikah, kau hanya akan menerima mayat. Kau ingin mati? Aku akan mengabulkan keinginanmu. Sosialita yang ingin menikah ke kediaman Gubernur Jenderalku. Aku bisa memanggil 1000 dari mereka kapan saja. Utusan Lang Yu dari Balai Asura mengucapkan selamat atas nama Kaisar. Kau sebaiknya jaga sikap. Jika kau merusak rencanaku, aku akan membuatmu membayar mahal. Utusan Lang Yu dari Balai Asura mengucapkan selamat atas nama Kaisar. Kaisar selamatkan aku. Segel permaisuri berfungsi sebagai hadiah pertunangan. Mahkota Phoenix 9 langit sebagai hadiah upacara. Segel permaisuri berfungsi sebagai hadiah pertunangan. Apakah Kaisar Asura menggunakan segel permaisuri untuk melamarku sebagai permaisuri Balai Asura? Mahkota Phoenix 9 langit sebagai hadiah upacara. Kaisar, apakah ini mahkota Phoenix 9 langit sebagai hadiah?
Untuk mengucapkan selamat atas pertunangan akbarku. Merasa terhormat. Merasa sangat terhormat. Salah satu cucu perempuan saya menikah ke kediaman Gubernur Jenderal dengan mahkota Phoenix 9 langit, dan cucu perempuan lainnya akan memegang segel permaisuri dan menjadi permaisuri Asura. Keluarga kita mulai sekarang akan menjadi terkemuka. Kita mulai sekarang akan menjadi The film was terkemuka. translated and narrated Selamat by Nyonya Tua. M Media. Selamat Tuan Mudaki. Mulai hari ini, aku Surwoksu adalah permaisuri Asura. Mengapa kalian tidak memberi hormat? Salam hormat kepada permaisuri Asura. Salam hormat kepada permaisuri Asura. Nyonya Tua, mengapa Anda tidak membungkuk? Aku renekmu. Kurang ajar, penguasa kepada penguasa, bawahan kepada bawahan, ayah kepada ayah, anak kepada anak. Kita harus mempertimbangkan penguasa dan bawahan terlebih dahulu. Sebelum membahas kekerabatan darah, berlututlah. Beri hormat kepada permaisuri Asura. Cepat serahkan segel permaisuri kepadaku. Menyentuh segel permaisuri dengan lancang, pantas dihukum. Aku permaisuri Asura. Namun kamu berani memukulku? Aku menyerang tepat kau si idiot ini. Permaisuri yang sebenarnya adalah Su Qian Yue. Apa? Dia Yue. Tuan Asura menyukai Qian Yue. Tian Ye. Tapi dia adalah orang yang bertunangan dengan Tuan Mudaki. Kamu bilang permaisurinya adalah Sukianyo. Memang benar Sukianyo. Utusan yang terhormat belum berbicara. Kamu ini apa? Membicarakan kaisar dengan lancang. Pantas dihukum. Kaisar. Dia adalah kaisar. Bawahanmu memberi hormat. Kaisar Asura. Kanopi 9 naga menutupi bagian atas. Kereta naga agung menemaninya. 4 utusan ilahi agung memberikan kekuatan. Ketika Kaisar Asura bepergian. Sungguh yang maha tinggi ada di sini. Persis seperti yang dijelaskan dalam legenda. Tidak mustahil, Kaisar Asura yang agung. Bagaimana mungkin dia bisa begitu tak tahu malu hingga mencuri wanita yang sudah bertunangan dengan pria lain, namun mengabaikanku yang cantik dan harum? Omong kosong. Kaisar menyukai tunanganku. Adalah kehormatan bagiku. Aku bersedia menyerahkannya dengan kedua tangan. Adapun kau, melihat Kaisar dan masih tidak memberikan penghormatan. Apakah kau ingin mati? Ruksu tidak tahu dan menyinggung Kaisar. Aku memohon ampunan Kaisar. Beban mahkota Phoenix tidak dapat ditanggung tanpa takdir Phoenix 9 langit. Hanya Qian Yu di sini yang pantas memakainya. Lang Yue. Umumkan dekret kekaisaran. Mengumumkan titah kekaisaran Kaisar. Kami dengan hormat menanti titah kekaisaran Kaisar. Kami dengan hormat menanti titah kekaisaran Kaisar. Sukianyu dari keluarga Su memiliki karakter mulia, lembut dan berbudi luhur, anggun dan bermartabat. Dia dengan ini secara resmi dianugerahi gelar permaisuri hari ini, dengan gelar bata suci tertinggi. Permaisuri roh murni. Dia akan memasuki balai Asura untuk memerintah semua wanita di bawah langit. Sukianyu menerima dekret tersebut. Apa? Kau benar-benar ingin aku menjadi permaisuri? Benar itu kau. The film was translated and Aku akan secara narrated pribadi by M meletakkannya Media. padamu. Mahkota Phoenix 9 langit. Setelah hari ini, kau akan berada di atas 10.000 orang. Aku tidak akan menerima dekret kekaisaran ini. Aku tidak akan memakai mahkota Phoenix ini. Menolak titah kekaisaran Kaisar. Bencana besar. Sungguh bencana besar. Sukianyu, apakah kamu gila? Kau menolak titah kekaisaran Kaisar. Apa kau mencoba melibatkan kami? Apa kau akan membunuh seluruh keluarga kita? Kakak Qianyu, kamu masih tidak bisa melupakan si gila culan itu, kan? Dia sudah mati di suaka neraka. Jika dia mati, maka aku tidak akan pernah menikah dalam hidup ini. Baginda Kaisar, kakakku, memiliki kasih sayang yang mendalam terhadap seorang gila. Ya, dalam hal karakter, dalam hal penampilan. Biarkan aku menjadi permaisurimu. Roksu lebih unggul dari Qianyu 1 tingkat. Hanya Roksu yang pantas untukmu. Apakah kau mengajari yang mulia ini bagaimana bertindak? Ucapan lancang pantas dihukum. Qian Yue. Apakah kau masih mengingat ini? Ini. Kakak Qian Yue. Kakak Qian Yue, Tunggu sampai aku besar. tunggu sampai aku besar. Bagaimana kalau aku menikahimu? Bagaimana kalau aku menikahimu? Kau. Itu culan. Lama tidak bertemu. Kakak Qian Yue. Kakak culan. Benar-benar kau. Ciulan. Siapa Culan? Itu dia benar-benar dia. Orang yang dilempar ke rumah sakit jiwa 10 tahun lalu. Si gila.
Bagaimana mungkin itu terjadi? 10 tahun. Dia benar-benar kembali hidup-hidup. Nyonya tua. Aku dengar Kaisar Asura telah kembali. Di mana dia? Di mana dia? Setelah Kaisar Asura kembali, statusmu di keluarga Chu tidak akan aman. Ciulan. Kau benar-benar masih hidup. Kurang ajar. Beraninya kamu tidak menghormati Kaisar. Pengawal. Seret dia pergi. 3 tebasan 6 lubang. Kaisar Asura. Tuan utusan, kau telah tertipu. Dia hanyalah orang cacat yang kakinya patah saat masih muda. Sepotong sampah yang dibuang ke rumah sakit jiwa. Dia bukan Kaisar Asura. Lihat baik-baik kalian semua. Seni bela diri Kaisar Asura tak tertandingi. Bagaimana mungkin dia, orang cacat dengan kaki patah? Tepat sekali, Tuan Kaisar dengan kekuatan 1 orang, membantai ratusan tentara dari Pulau Timur. Bagaimana mungkin dia orang yang bahkan tak bisa berdiri, seorang lumpuh? Jadi, kau adalah si gila kecil dari keluarga Chu itu. Kau berani duduk di kereta naga? Turun segera. Aku adalah tangan kanan Gubernur Jenderal. Dalam hal status, di bawah Gubernur Jenderal, di atas 10.000 orang. Beraninya kau menipuku. Berlutut di hadapanmu, kau sudah hidup cukup lama. Ciulan, kau seharusnya tidak datang ke sini. Gubernur Jenderal belum tiba. Cepat pergi. Pergi? Bukankah itu agak sulit baginya? Bagaimana kalau merangkak? Sampah seperti anjing. Apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Benar-benar, Tuan utusan ada di sini. Bukan tempatku untuk berbicara. Tuan utusan, Tuan Muda Chu akan segera dipromosikan oleh Gubernur Jenderal menjadi Komisaris Polisi. Demi Gubernur Jenderal, tolong ampuni dia kali ini. Hanya kediaman Gubernur Jenderal belaka. Berani meminta muka pada Balai Asuraku. Kau melindungi pembohong ini begitu banyak. Aku pikir kau utusan Asura ini. Pasti palsu juga. Buta dan bodoh, kamu gagal mengenali naga sejati. Berani tidak menghormati Kaisar lagi. Dan aku akan membuatmu dieksekusi di tempat. Kau berani memukulku? Tuan Mudaki, di mana penjaga kediaman Gubernur Jenderal? Bawa mereka untuk menghadapi orang-orang ini. Penjaga. Pergi jaga pintu masuk. Penyusup akan dibunuh. Ya Tuan. Tian Yi, kau akan menikah dengan Tuan Mudaki. Cepat tinggalkan pembohong ini. Kau memaksaku menikah dengannya. Sekarang Ciulan kembali. Aku ingin pergi bersamanya. Ini keterlaluan, Tuan Mudaki. Cepat kendalikan dia. Kalau tidak, penantimu akan direbut oleh orang lain. Pergi. Apakah kediaman Gubernur Jenderalku? Tempat di mana pembohong kecil ini bisa datang dan pergi sesuka hatinya? Kau bajingan. Begitu Kaisar memberi perintah, aku akan menghancurkanmu. Tuan Muda Chu, bukankah kau ingin bekerja di bawah Gubernur Jenderal? Hari ini adalah kesempatan yang sempurna. Pergi. Hadapi dia. Tetua Jian. Serahkan dia padaku. Jika kamu berani melangkah maju lagi, aku akan memastikan kepalamu terpisah dari tubuhmu. Mundur. Menginginkan nyawanya. Hanyalah menjentikan jari. Aku hanya ingin melihat bagaimana semut-semut ini berencana menentang langit. Serang aku? Apa kau bahkan bisa berdiri? Kalau begitu serang aku. Aku berdiri tepat di depanmu. Jika kau punya kemampuan coba saja. 10 tahun telah berlalu. Semua yang diutang keluarga Chu padaku. Aku menuntutmu membayarnya dengan nyawamu. Berutang apa padamu? Kau pasti membicarakan kaki lumpuh ini kan? Ayo. Coba kulihat mahakarya ibu baptisku. Qiu Hou, apakah kau ini manusia? Ciulan sudah terluka seperti ini oleh kalian semua, dan kau masih tidak mau melepaskannya. Tuan Mudaki, lihat wanitamu. Dia sedang melindungi pria lain sekarang. Apakah kau akan mengurus ini sendiri, atau haruskah aku yang mengurusnya untukmu? Wanitaku, aku akan mendisiplinkan diriku sendiri. Singkirkan tangan kotormu, atau aku akan memotong tanganmu. Memotong tanganku? Jika kau punya nyali berdiri dulu, lalu potong tanganku. Ciulan, jika kau bisa berdiri dengan kaki itu, mulai sekarang, ketika aku melihatmu, aku akan berlutut untuk berbicara denganmu. Tuan Mudaki, ini terlalu sulit baginya. Mengapa tidak membiarkannya merangkak? Merangkak? Takut dia tidak tahu caranya. Tuan Muda Chui, mengapa kau tidak mengajarinya? Jika kau mengajarinya, itu juga bisa dianggap untuk Tuan Mudaki. Sebuah acara untuk perjamuan pertunangan. Bagus. Hari ini semua demi Tuan Mudaki.
Harga diriku ini. Buang saja. Ciulan, kau sangat pintar. Kau seharusnya sudah mempelajarinya, kan? Mengapa kau tidak merangkak menunjukkannya kepada kami? Kamu mencari mati. Kau benar-benar tidak pantas menjadi manusia. Dia berdiri. Kau. Bukankah kakimu lumpur? Perkumpulan apa? Apa yang kau takutkan? Bahkan jika dia berdiri, dia tetaplah seekor anjing. Paling buruk kita akan melumpuhkan kaki ini lagi. Mencari mati. Sudah waktunya menempati janjimu, kan? Lenganmu. Aku akan mengambilnya. Beraninya kau? Ciulan. Kau sebaiknya berhati-hati. Semua orang di sini berasal dari kediaman Gubernur Jenderang. Jika kau berani bergerak, kau dan orang-orangmu tamat. Jadi kenapa, kalau ini kediaman Gubernur Jenderal, selama aku marah, Provinsi Jiang akan gemetar di bawah kakiku. Tuan Mudaki. Sakit. Tuan Mudaki. Kau membunuh satu-satunya putra Gubernur Jenderang. Kau tunggu saja Gubernur Jenderang untuk mencabik-cabikmu. Benar. Gubernur Jenderal akan segera kembali. Kematianmu sudah di depan mata. Nyonya tua, sekarang giliranmu. Kau tidak bisa menyentuhku. Qian Yue dibesarkan olehku. Jika kau menyentuhku, Qian Yue tidak akan memaafkanmu. Katakan padaku. Apakah kau memilih aku yang mengirimmu pergi? Atau kedua orang ini? Aku tidak memilih salah satu dari kalian. Ciulan pasti akan menghabisimu. Binatang. Aku akan menunggumu di neraka. Habisi aku. The film was translated Apakah aku and pernah memberinya narrated kesempatan? by M. Dia Media. orang gila. Dengan orang gila. Haruskah aku bertarung langsung sampai mati? Mungkin kau akan berjalan mendahuluiku. Bajingan tua. Jangan berharap Ciulan datang dan menyelamatkanmu. Hari ini. Awalnya aku bermaksud mengucapkan selamat tinggal padamu. Kau sudah meracuniku. Dengan cara, apalagi kau berniat menyiksaku? Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Ciulan menyinggung Tuan Mudaki. Jika aku mengirimnya ke kediaman Gubernur Jenderang, bagaimana Gubernur Jenderal akan menghargaiku? Binatang. Ciulan tidak akan mengampunimu. Kau akan menderita nasib yang lebih buruk dariku. Meskipun demikian, kau tidak akan hidup untuk melihat hari itu. Dasar anjing. Lepaskan ayahku. Apakah mata anjingmu buta? Tidakkah kau lihat seharusnya kau menyerangku? Serang, bunuh dia. Sekarang giliranmu. Ciulan, ampuni aku. Aku akan mengembalikan keluarga Chu padamu. Aku punya uang. Aku punya uang. Aku punya uang. Aku mohon padamu, Ciulan, kau sama sekali tidak boleh mengampuni binatang ini. Ayah, jangan khawatir. Penderitaan yang dia timpakan padamu, aku akan membalas 10 kali lipat, 100 kali lipat kepadanya. Tidak. Kakiku. Kakiku patah. Mengapa kau melolong? Aku hanya mematahkan salah satu milikmu. Dulu, kau mematahkan kedua milikku. Ciulan, Gubernur Jenderal, dan beberapa kepala keluarga lainnya. Aku tidak akan mengampunimu. Kau salah memahami itu. Mereka mengizinkanmu merebut kendali keluarga Chu dan melakukan perbuatan jahat. Namun benar-benar buta. Kalian semua sama saja. Seharusnya aku yang tidak akan mengampuni kalian semua. Berhenti memukul Ciulan. Berhenti memukul. Berhenti memukul. Aku mohon hentikan pukulan itu. Ampuni aku. Aku akan menyetujui apapun. Tolong ampuni aku. Tolong ampuni aku. Ayah, kau adalah orang yang menerimanya saat itu, nyawanya. Kau yang memutuskan. Menerimanya adalah hal yang paling kusesali yang pernah kulakukan. Ayah, ada apa? Asura, itu darah hitam. Kepala keluarga Chu telah diracuni. Dasar bajingan. Kau benar-benar meracuni ayahku.
Bicara. Di mana penawarnya? Aku tidak punya penawarnya. Ciulan, ampuni aku. Ampuni aku. Aku bisa memberitahumu. Siapa yang bisa menyembuhkan racun itu? Maukah kau mengampuniku? Ciulan. Aku belum membuatmu menderita siksaan yang cukup. Aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Bicara. Siapa yang bisa menyembuhkan racun ini? Aku akan memberitahumu. Provinsi Jian, Dokter Hantu, Tetua Qi. Aku telah menyegel sementara pria tua itu punya gerbang kilautan darah. Agar racunnya tidak menyebar, kau harus mencari tabib hantu Tetua Qi. Asura, yakinlah, bawahanmu pasti akan menanganinya dengan baik. Nyonya besar jangan pergi. Nyonya besar jangan pergi. Tuan Muda Qi, kau belum mati. Kau membuatku takut setengah mati. Nyonya besar, dendam ciulan yang mematahkan kakiku ini. Aku pasti harus membalasnya. Tuan Muda Qi, kau sudah menjadi seperti ini. Bagaimana kau masih bisa membalas dendam? Nyonya besar, bantu aku mengumpulkan tokoh besar lainnya di Provinsi Jian. Kumpulkan semua kekuatan Provinsi Jian untuk menghukum mati ciulan. Kamar tidur villa keluarga Chu. Kaisar, Tetua Qi telah dibawa ke sini. Keahlian medis Tetua Qi luar biasa. Aku mohon Tetua Qi untuk bertindak, untuk menyembuhkan ayahku dari racun. Tetua Qi, Dokter Hantu Provinsi Jian. Kau membawaku sejauh ini hanya untuk menyembuhkannya dari racun. Menyembuhkan yang sakit dan menyelamatkan nyawa adalah tugas suci dokter. Mengenai siapa yang aku selamatkan, apakah itu penting? Tentu saja itu penting. Kau bisa memintaku menyelamatkan orang lain, tapi memintaku menyelamatkan orang bernama Chu ini di kehidupanmu selanjutnya. Apa katamu? Bocah. Gubernur Jenderal dan aku adalah kenalan lama. Di depanku, aku menasihatimu untuk menjaga sikapmu. Bersikaplah sopan. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu kepada Gubernur Jenderal. Tunggu saja. Aku biasanya paling benci ketika orang mengancamku. Terlebih lagi, aku bahkan tidak tahu cara menulis kata sopan. Bocah, beraninya kau memukulku. Aku ingin kau tahu. Kau akan membayar untuk tamparan ini. Betapa mahal harganya. Apa sekarang? Mencoba mengirim pesan ke Gubernur Jenderalmu, bukan? Jadi kenapa kalau aku memberitahunya? Bocah ini telah melakukan banyak kejahatan. Semua orang di Provinsi Jian harus mengeksekusinya. Qi Jun, mengandalkan kekuasaan untuk menindas orang lain, secara paksa mencoba menikahi tunanganku, Chiu Hao, menganiaya ayahku. Gubernur Jenderal Qi Feng sepenuhnya menyadari semua ini, namun memilih untuk menutup mata. Kau katakan padaku, siapa sebenarnya yang melakukan perbuatan jahat? Aku tahu kau membuat keributan di kediaman Gubernur Jenderal dan melukai putra Gubernur Jenderal. Tanganmu berlumuran darah para elit kuat Provinsi Jian. Kau tidak akan hidup lama. Omong kosong. Yang tidak akan hidup lama seharusnya adalah mereka. Apakah kau tahu siapa orang di hadapanmu ini? Orang yang diusir dari Provinsi Jian. Dulu bocah gila dari keluarga Chu. Siapa yang tidak tahu itu? Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Orang yang berdiri di hadapanmu ini adalah pelindung negara yang kita, utusan neraka, Kaisar Asura. Aku membenci Kaisar Asura. Jika dia adalah dia, aku lebih memilih membutakan mataku daripada melihatnya. Sampang. Baiklah, karena kau tidak menginginkan mata anjing ini lagi, aku akan mencungkilnya untukmu. Aku memperingatkan kalian semua. Jika kalian berani menyentuhku, kalian bisa melupakan tentang menyembuhkan racunnya. Kukira kau adalah pria yang tangguh. Jika kau ingin hidup, cepat selamatkan dia. Penipu yang berpura-pura menjadi Asura. Dia masih sombong minta aku menyelamatkan seseorang. Apa kau percaya aku bisa membunuhnya dengan satu jarum? Kaisar, bajingan tua ini menyimpan niat buruk. Mari kita bunuh saja dia. Katakan padaku, apa sebenarnya yang kau inginkan sebelum kau setuju untuk menyelamatkannya? Bukankah kau bilang kau adalah utusan neraka Kaisar Asura? Itu mudah. Buktikan padaku. Selama aku mempercayaimu, aku akan menyelamatkan hidupnya. Baiklah. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat apa itu neraka. Dan apa itu Asura. Di mana ini?
Bukankah kau ingin tahu apa itu neraka? Dan apa itu Asura? Siapa-siapa yang berbicara? Inilah neraka. Aku adalah Asura itu. Neraka? Aku. Apakah ini akhirnya? Apakah kau hidup atau mati? Diputuskan olehku sang Asura. Kau benar-benar Kaisar Asura. Sekarang kau pasti percaya padaku kan? Asura. Hamba yang rendah hati ini buta dan bodoh. Aku mohon Asura menunjukkan belas kasihan. Dan selamatkan hidupku. Aku bisa mengampuni nyawamu. Tetapi kau harus membiarkanku melihat nilai dalam mengampuni nyawamu. Mengerti? Aku akan mendetoksifikasi kepala keluarga Chu sekarang. Asura aku sudah menekan efek racunnya. Tapi kepala keluarga Chu terlalu dalam keracunan. Untuk memberantasnya sepenuhnya, kita harus menemukan ramuan langka dan unik dari Tianshan. Rumput kelanjutan es. Rumput kelanjutan es, di mana itu bisa ditemukan? Sejauh yang saya tahu, keluarga Murong mengumpulkan satu tanaman 30 tahun lalu. Kirim pesan kepada Murong Zhu untuk segera mengirim rumput kelanjutan es ke sini. Ya. Siapkan kereta, keluarga Chu. Jiang Chengtian, apa yang kamu lakukan di sini? Atas perintah Gubernur Jenderal Qi, saya di sini untuk meminjam rumput kelanjutan es dari Nona Murong. Tolong beritahu Gubernur Jenderal Qi, rumput kelanjutan es adalah harta pamungkas milik Murongku dan sama sekali tidak untuk dipinjamkan. Tidak ada yang berani menolak Gubernur Jenderal. Tidakkah kamu takut akan mendatangkan kehancuran total? Qi Feng adalah Gubernur Jenderal. Aku adalah Komandan Garnisun. Status kami setara. Kekuasaannya tidak bisa menekanku. Berikan rumput kelanjutan es itu padaku. Semua ini milikmu. Gubernur Jenderal Qi benar-benar murah hati dengan kekayaannya. Sayang sekali. Emas? Aku punya banyak. Murong Zhu, saya peringatkan kamu. Apa yang diinginkan Gubernur Jenderal Qi harus didapatkan. Tidak ada yang bisa mengancamku. Murong Zhu, sejujurnya, rumput kelanjutan es. Aku sudah berjanji untuk menawarkannya kepada Tuan Murong, Kaisar Asura. Sungguh kebetulan. Dulu, ada seseorang yang menyebut dirinya Asura. Di kediaman Gubernur Jenderal. Asuramu ini. Jangan-jangan bernama Chu bukan? Kau benar-benar cukup beruntung bertemu Asura. Itu akan menjadi kehormatan seumur hidupmu. Asura sialan macam apa? Chu Wulan hanyalah seorang pembohong. Jika kamu memberinya rumput kelanjutan es, kamu akan menyesalinya. Beraninya kau berbicara tentang Asura, penjaga. Usir dia untukku. Kamu tidak perlu mengusirku. Aku akan pergi sendiri. Murong Zhu, kamu sendiri yang menyebabkan ini. Kau bisa coba menghunus pedangmu. Mari kita lihat apakah setelah kau melukaiku, kau masih bisa keluar dari keluarga Murong hidup-hidup. Aku tidak menginginkan nyawamu. Yang kuinginkan hanyalah rumput kelanjutan es. Selama aku hidup, kau bisa lupakan membawanya pergi. Saya tidak ingin bermusuhan dengan keluarga Murong. Saya tidak akan menyakitimu. Tetapi kamu juga tidak bisa menghentikanku. Apa yang ingin dilakukan Gubernur Jenderal Qi, tidak ada yang bisa menghalangi. Bahkan kamu pun tidak. Kaisar, saya sudah periksa. Murong Zhu masih belum tiba. Murong Zhu adalah orang yang menepati janjinya. Pasti ada sesuatu yang salah. Aku akan pergi ke kediaman keluarga Murong. Chu Wulan, ini buruk. Qian Yui, mengapa kau di sini? Aku menyelinap keluar. Aku tak sengaja mendengar Chu Ho dan matriark tua berdiskusi. Mengumpulkan beberapa keluarga bangsawan yang kuat untuk berkumpul di kediaman keluarga Xiao untuk membahas cara menghadapi dirimu. Kalau begitu aku akan pergi membereskan bajingan ini dulu. Ke keluarga Murong lagi. Kaisar, saya akan pergi bersamamu. Biarkan dia pergi bersamamu. Aku akan mengawasi keadaan di sini. Paman Chu akan baik-baik saja. Tetua Qi keluar untuk menyiapkan obat. Dia akan segera kembali jika terjadi sesuatu. Segera hubungi aku. Ruang tamu keluarga Xia. Di rumahku, orang sombong seperti itu sama sekali tidak bisa keluar hidup-hidup. Bocah, kamu sendiri yang mencari mati. Pengawal, Berhenti berteriak. Sampah-sampah dari keluarga Xiaomu itu
Sudah aku bereskan. Kamu berani bertindak liar di rumahku. Aku akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Xiao Tianshou. Beginikah caramu berbicara kepada tuanmu? Tetua Xiao. Dia bilang dia adalah tuanmu. Dia menghinamu. Diam. Aku belum mendengar apapun. Xiao Tianshu, kau menerima perintah dari keluarga Murong. Maka guru Murong Zhu bisa dianggap gurumu. Itu wajar. Orang yang berdiri di hadapanmu sekarang adalah guru Murong Zhu, Kaisar Asura. Kenapa kau belum berlutut? Kaisar Asura. Sungguh lelucon. Kaisar sudah lama meninggal. Apa kau pikir aku tidak tahu itu? Kau masih ingin menipuku? Kau terlalu naif. Kau tidak percaya kata-katanya. Lalu apakah kau percaya kata-kataku? Bawahanmu Xiao Tianshou memberi hormat kepada Komandan Garnisun Murong. Kau berlutut pada orang yang salah. Bawahanmu Murong Zhu gagal menginstruksikan bawahanku dengan benar. Dan mereka menyinggung Kaisar. Aku meminta Kaisar menjatuhkan hukuman. Dia, bagaimana dia bisa menjadi Kaisar Asura? Identitas Kaisar tidak diragukan lagi. Jika kau berani menyinggung lagi, kau pasti akan dieksekusi tanpa ampun. Dia benar-benar Kaisar Asura. Hamba rendahan ini Xiao Tianshou buta dan bodoh. Hamba mohon Kaisar mengampuni hamba kali ini. Aku bisa mengampuni nyawamu. Kau eksekusi beberapa tikus ini untuk menebus kejahatanmu. Ya, The film was translated and narrated by M Media. Masih mencoba lari orang tua. Tampaknya hari itu, di pernikahan kediaman Gubernur Jenderal, mengeksekusimu. Benar-benar sebuah kesalahan. Ciulan, bukankah kau menginginkan rumput kelanjutan es? Jika kau menyentuhku, kau tidak akan pernah menemukannya. Apa katamu? Rumput kelanjutan es ada padamu. Bawahanmu tidak kompeten. Rumput kelanjutan es memang dicuri oleh penjahat ini. Katakan padaku di mana rumput kelanjutan es berada. Jika tidak, aku punya 100 cara untuk menyiksamu. Sebelum matahari terbenam hari ini, jika Gubernur Jenderal tidak menemuiku, dia akan menghancurkan rumput kelanjutan es. Ayahmu tinggal menunggu mati saja. Tanya. Pergi. Ikuti Jiang Chengtian. Aku ingin lihat trik apa yang bisa dia dan tikus Qifeng itu lakukan. Ya, Tetua Xiao. Kedua keluarga kita adalah teman turun-temurun. Kau tidak akan menyentuhku, kan? Tuan Muda Lu, apa yang kau bicarakan? Menyerang kami berdua berarti menyerang semua keluarga bangsawan di Provinsi Jian. Tetua Xiao, kau tidak akan melakukan itu. Kalian terlalu meninggikan diri. Jika kalian jatuh, besok untuk keluarga Chu dan keluarga Lu, aku bisa dengan mudah mengangkat patriark baru. Tetua Xiao, kau pasti bercanda denganku, kan? Jika Asura ingin kalian mati pada jaga ketiga, siapa yang berani membiarkan kalian hidup sampai jaga kelima? Perintah Asura tidak bisa dilanggar. Itu salah kalian menyinggung orang yang salah. Tetua Xiao, ampuni kami. Kami akan mengingat kebaikanmu seumur hidup kami. Tetua Xiao, aku sudah bilang, perintah Asura tidak bisa dilanggar. Jika aku membiarkan kalian pergi, bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkannya? Sepertinya hari ini kita harus membayar harga. Tetua Xiao, jika sesuatu terjadi pada kami, Tetua Xiao beri kami pemakaman yang layak. Jangan khawatir, aku masih akan memberimu upacara yang bermartabat. Bagaimana kalau kami mengadakan upacara megah hanya untuk kalian? The film Kau was bajingan kau. translated and Beraninya kau narrated pergi by ke M neraka. Media. Pergi dan berikan kesetiaanmu pada asuramu. Kami melukai Xiao Tianshou. Keluarga Xiao tidak akan melepaskan kami. Apa yang perlu ditakutkan? Siapa yang tahu kita melukai Xiao Tianshou? Jangan lupa, hari ini Chu Wulan menerobos masuk ke rumah secara paksa dan membunuh semua penjaga rumah.
Aku mengerti. Aku mengerti. Memfitnah dan mengalihkan kesalahan. Jika kita berdua ingin membuat Chulan tidak bisa membela diri, kita harus membuat bukti ini kuat. Chulan adalah Asura. Kami tidak bisa mengalahkannya. Tak bisa menang tetap bertarung. Tuan Muda Chu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Aku akan mengikuti petunjukmu. Tangkap Suqianyue. Selama kita menangkapnya, itu sama saja dengan menangkap garis hidup Chulan. Nah, Ruang tamu keluarga Qi. ayah berjanji akan menjagamu. Tapi ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Nah, ini adalah jeruk keprop madu yang paling kau sukai. Mereka sangat manis. Makanlah. Ayah membelikan semuanya untukmu. Gubernur Jenderang. Gubernur Jenderang. Gubernur Jenderang telah tiba. Bicaralah dengan jelas. Siapa yang telah tiba? Chulan. Aku memancing Chulan ke sini. Nah, kesempatanmu untuk membalas dendam telah tiba. Aku tidak ingin memulai konflik. Di aula duka putramu. Serahkan rumput kelanjutan es, dan aku akan membiarkanmu pergi. Chula, apakah kamu buta? Ini adalah wilayah kediaman Gubernur Jenderang. Seharusnya, kami yang memutuskan, apakah membiarkanmu pergi. Aku tidak ingin membuang-buang napas lagi. Aku akan mengatakannya lagi. Serahkan rumput kelanjutan es. Jika kau bisa keluar dari sini hidup-hidup, aku akan memberikannya padamu. Kau lihat. Saat ini hidupmu yang menyedihkan. Berada dalam genggaman kami. Chulan, aku sudah menyelidikimu. Aku tahu kau adalah Kaisar Asura yang bertanggung jawab atas suaka neraka di Provinsi Jian. Akulah raja yang sebenarnya. Berlututlah di hadapan putraku. Bersujud 3 kali dengan keras. Dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Dia ini apa? Apakah dia pantas aku berlutut? Kau. Aku bilang berlutut. Sekarang kau bisa bicara dengan benar kan? Gubernur Jenderang, selama Bukit Hijau tetap ada, akan ada kayu untuk dibakar. Saat ini, kita tidak berada di atas angin. Mari kita mundur. Siapa bilang aku tidak berada di atas angin? Aku masih memegang sesuatu yang bisa mengendalikannya. Rumput kelanjutan es. Berhenti. Ambil 1 langkah lagi ke depan, dan aku akan menghancurkannya. Jika rumput kelanjutan es masih ada, kau masih punya kesempatan untuk hidup. Jika rumput kelanjutan K sudah tiada, hari ini kau pasti akan mati. Kau masih berani mengancamku di saat seperti ini. Jangan. Nyawa ayahmu ada di tanganku. Lakukan seperti yang kukatakan. Kalau tidak, Bicara. Apa yang ingin kau lakukan? Aku akan melakukan apa saja. jika kau berani bergerak lagi, aku akan menghancurkannya. Gubernur Jenderal Anda duluan. Jiang Chentian. Letakkan barang itu. Hari ini, aku tidak akan mempersulitmu. Membakar koran di kuburan. Kau mencoba menipu hantu. Itu adalah jimat pelindungku. Murongziu. Barang milik keluarga Murongku. Jelas bukan jimat pelindungmu. Murongziu. Kau. The film was translated and narrated by M Media. Siapa di sana?
berkat tetua Ki kita. Kalau tidak, aku tidak akan tahu. Sukianyu dan orang tua bangka ini bersembunyi di sini. Kau ingin menangkap Sukianyu? Kau telah berhasil. Bolehkah aku pergi sekarang? Tetua Ki kita sedang tidak senang sekarang. Kami hanya memukulmu beberapa kali kan? Kau tak bisa menyalahkan tuan muda Lu dan aku kan? Seandainya kau memberitahu kami lebih awal tentang Sukianyu, bukankah kau akan terhindar dari pukulan ini? Ciulan adalah kaisar Asura. Ketika dia kembali, kau akan menghadapi konsekuensi yang parah. Jadi kenapa, kalau dia adalah kaisar Asura, lihat dirimu benar-benar ketakutan? Aku tidak mengharapkan apapun selain itu saat ini. Dia seharusnya datang kepadaku lebih awal. Ayo suruh orang tua bangka itu makan benda ini. Sama sekali tidak. Jika terjadi sesuatu, itu berarti menentang Asura. Dan keluarga Ki kita akan sangat menderita. Jika kau tidak menyentuhnya, aku akan menyentuhmu. Aku sudah tahu kau tidak jujur sejak lama. Aku sudah memberimu bubuk 5 racun sejak lama. Karena dia sudah lumpuh, maka aku akan mengampuni nyawamu. Pergi beritahu Ciulan. Dia binatang buas. Cara aku memperlakukanmu. Aku memang binatang buas. Bagaimana dengan Ciulan yang memperlakukanku begitu? Kau pantas mendapatkannya. Aku tidak sudi membuang kata-kata untukmu. Beritahu Ciulan. Sukianyu ada di tanganku. Suruh dia menghubungiku. Jika kau berani menyentuh Qianyu, bahkan sehelai rambut pun, Ciulan tidak akan melepaskanmu. Chu Hao menangkap Qianyu. Dia ingin kau menunggu panggilannya. Seharusnya aku tidak meninggalkan Qianyu sendirian di sini. Chu Hao si binatang buas itu, kejam dan bengis. Sebelum menyelamatkan Qianyu, sama sekali jangan memprovokasinya. Yakinlah. Aku pasti akan menyelamatkan Qianyu. Kaisar, kami punya rumput kelanjutan es, tapi tetua Qi juga telah diracuni. Akan segera memindahkan dokter terkenal dari penjara hitam untuk mendetoksifikasi kepala keluarga Chu. Diberikan. Barvila. Chu Hao, kau bajingan, kau ingin menyenangkan gubernur jenderal, dan kau ingin aku menemaninya. Apa maksudmu? Maksudnya apa? Itu berarti bekerja sebagai gadis bar. Chu Hao, kau bukan manusia. Mengapa berpura-pura menjadi martir yang berbudi luhur? Chu Hao, aku mengutukmu mati dengan kematian yang mengerikan. Berhenti. Siapa yang menyuruhmu pergi? Kakiku menempel pada tubuhku, dan kakiku belum patah. Aku bisa pergi kapanpun aku mau. Bisakah kau menghentikanku? Nyonya tua sudah meninggal. Sebelum meninggal, ia memindahkan semua aset keluarga Su di bawah namaku. Jika kau berani keluar dari pintu ini hari ini, besok kau akan mengemis di jalanan. Mustahil, kau berbohong. Aku berbohong. Mengapa aku harus berbohong? Mengapa kau tidak melihat sendiri? Apakah ini bukan tanda tangan dan sidik jari Nyonya tua? Mustahil. Kau pasti menggunakan sidik jarinya untuk melakukan trik ini. Silakan Robert. Aku punya lebih dari selusin salinan. Di dunia ini, bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu sepertimu? Masih bertingkah seperti putri sulung keluarga Su. Nyawa kalian berdua saudari. Keduanya ada di tanganku. Jika aku ingin kau hidup, kau harus hidup. Jika aku menyuruhmu mati, kau harus mati untukku. Kau menangkap Sukianyu. Di mana dia? Apa yang kau lakukan padanya? Tenang, aku akan membiarkanmu menemuinya sekarang. Masuk.
Wah, lihat siapa ini. Hari ini, semua saudari cantik dari keluarga Su ada di sini. Tuan Muda Chu beritahu kami, bagaimana kita harus menghadapi dua gadis cantik kecil ini. Gubernur Jenderal akan segera tiba. Hadiah murah hati apalagi yang bisa dibandingkan dengan dua gadis cantik kecil ini. Chulan pasti akan datang untuk menyelamatkanku. Kesombonganmu tidak akan bertahan lama. Bahkan jika dia menemukanmu, saat itu akan terlambat. Berpikirlah waras dan patuh mendengarkanku. Mungkin, jika aku senang, aku bahkan bisa memberi kalian sedikit keuntungan. Tuan Muda Chu, Gubernur Jenderal akan segera tiba. Mari kita pergi dan menyambutnya. Aku peringatkan kau, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Jika aku menangkapmu, nasibmu akan sengsara. Kianyo, aku memperlakukanmu dengan buruk sebelumnya. Itu semua karena Nyonya Tua memaksaku. Aku akan membantumu menemui Chulan. Kau harus membelaku. Chulan bukan orang yang mencampur kebaikan dan kejahatan. Selama kau tidak mengikuti matriark tua dan berbuat jahat, Chulan tidak akan mempersulitmu. Setelah kau keluar, kau ambil pintu depan dan aku ambil pintu belakang. Apa yang bisa kukatakan tentangmu? Lari. Bisakah kau melarikan diri? Mari kita pertahankan nyawa mereka untuk saat ini. Entah kita memberikannya kepada Gubernur Jenderal atau menggunakannya untuk mengancam Chulan, mereka akan berguna. Gadis kecil, tunggu sampai kau kehilangan kegunaanmu. Baru aku akan menanganimu dengan benar. Cepat singkirkan dia. Sungguh nasib buruk. Gubernur Jenderal akan marah jika dia melihat ini. Jangan khawatir, Gubernur Jenderal. Inikah hadiah yang kau berikan padaku? Chulan belum mati. Balas dendam besarku belum terlaksana. Apakah kau pikir pada saat ini aku akan memanjakan diri dengan wanita cantik? Gubernur Jenderal, Anda benar untuk menceramahi kami. Aku akan segera menyuruh seseorang membawa mereka pergi, agar mereka tidak menyinggung pandangan Anda. Tidak perlu. Menangkapnya juga hal yang baik. Setidaknya kita punya daya ungkit untuk mengancam Chulan. Gubernur Jenderal, apakah Anda menyarankan bahwa Anda sudah memiliki cara untuk membunuh Chulan? Jika aku tak bisa menghadapi Chulan yang rendah, muka apa yang tersisa bagiku untuk menjabat sebagai Gubernur Jenderal Provinsi Jian? Chulan memang telah sangat merugikan kita semua. Gubernur Jenderal, tolong bicara. Apa yang Anda katakan? Kami semua akan mengikuti. Chulan tidak lagi sama seperti sebelumnya, mengandalkan hanya beberapa dari kita. Aku khawatir kita tidak bisa mengalahkannya. Bahkan menangkapnya tidak cukup. Untuk membunuh ikan di sungai, bagaimana umpan saja bisa cukup? Kita juga harus punya pisau untuk membunuh ikan itu. Ikuti aku. Aku akan membawamu mencari pisau pembunuh ikan ini. Tuan Muda Chu, apa yang harus kita lakukan dengan kedua gadis ini? Kita tidak mungkin melalui semua masalah ini tanpa hasil. Kita harus menggunakan mereka berdua untuk memancing Chulan keluar. Memancing Chulan. Bagaimana kita memancingnya? Panggilan telepon. Halo Chulan. Kediaman Gubernur Jenderal ingin bertemu Su Qianyu. Aku hanya memberimu waktu 1 jam. Aku akan menunggumu. Mengapa kau memanggil Chulan? Kita perlu dia datang. Ini luar biasa. Mungkin ruangan ini akan menjadi tempat pemakaman Chulan. Aku mengerti. Aku akan meninggalkan seseorang untuk Chulan. Tapi itu bukan Su Qianyu. Itu akan menjadi dia. Aku mengerti. Chu Hao, keluar kau. Ini buruk, ini jebakan. Kaji, Alam Asura. Gubernur Jenderal, kita mau kemana? Kita akan menemui seorang teman lama yang bisa melawan Chulan. Tuan Muda Chu, aku punya firasat buruk tentang ini. Mengapa kita tidak kembali saja? Kita sudah sejauh ini. Bisakah kita kembali? Gerbang neraka ada tepat di depan. Kita harus menerobosnya. Ayo pergi. Ikuti aku. Dewa jahat, aku datang untuk menemuimu. Sampang, kau berani menunjukkan wajahmu di hadapanku. Dewa jahat 9 meter. Dewa jahat, dulu Asuralal, yang menyegelmu di sini. Perintah Asura. Siapa yang berani menentangnya? Kau telah terperangkap di sini selama 10 tahun. Aku sangat cemas, tetapi tidak berdaya untuk membantu. Lalu mengapa kau ada di sini hari ini? Kau datang untuk mengantarkan makanan. Jadi biarkan aku berpesta. Apa yang dia katakan? Dia tidak membicarakan kita kan? Aku harap tidak. Jika dia berani bergerak, kita akan menyerang lebih dulu. Tidak. Aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa Asura tua sudah mati. Apel, dia mati. Bagus.
Aku disegel selama 10 tahun. Dan sekarang aku akhirnya bisa bebas. Gubernur Jenderang, Anda tidak berpikir untuk melepaskan orang gila tua ini untuk berurusan dengan Cuulan ya? Kemampuan Cuulan, kalian semua telah menyaksikannya. Apakah ada cara yang lebih baik dari ini sekarang? Tapi melihatnya, bisakah kita mengendalikannya? Aku tidak pernah berniat untuk mengendalikannya. Apa yang ingin kulakukan adalah bekerja sama dengannya. Kalau begitu kau datang ke sini hari ini untuk melepaskan segel padaku kan? Katakan padaku, apa syarat-syaratmu? Beraninya aku menegosiasikan syarat dengan dewa jahat. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa meskipun Asura tua sudah mati, penerusnya telah mewarisi mandat Asura. Dia ada di sini di Provinsi Jian. Dendam atas penyegelan ini, aku pasti akan membalasnya. Jika aku tidak bisa menemukan yang tua, aku akan mencari yang muda. Ketika dewa jahat berbicara, perkataannya adalah hukum. Aku melepaskanmu, dan kau berurusan dengannya. Mulai sekarang, kita berjalan sendiri-sendiri. Tidak saling berutang apapun, sesuai keinginanmu. Katakan padaku, bagaimana cara aku melepaskan segelmu? Prasasti Asura menjebak langkahku, mencegahku melangkah lebih dari 10 langkah. Pedang Asura mengunci dantianku, mencegahku menggunakan kekuatanku. Cabut satu pedang ini, dan aku akan bebas. Baiklah, pergi. Dorong roboh prasasti ini. Cabut pedangnya. Baiklah. Perasaan bebas sungguh luar biasa. Aku akan memimpin jalan untukmu. Aku sudah lama ingin bertemu Asura. Ayo pergi, cepat bawa aku ke sana. Tuan Mudalu, cepat datang, dan bantu aku berdiri. Dua kaki yang lumpuh, tidak bisa menjadi tangan kanan dan tangan kiri untuk membantuku. Aku merasakan sesuatu. Aku bisa merasakan kakiku. Biar ku coba. Sudah selesai. Kakiku sembuh total. Bahkan jika mereka sembuh, kau tidak perlu menendang sekeras itu kan? Dewa jahat benar-benar punya kekuatan sihir tak terbatas. Dia adalah bintang keberuntungan kita. Lebih dari sekadar bintang keberuntungan. Dia membantu kita berurusan dengan Cuulan dan memulihkan status keluarga bangsawan Provinsi Jian. Dia hanyalah penyelamat kita. Kau tidak punya banyak kemampuan lain, tetapi keahlianmu dalam menjilat patut diacungi jempol. Namun satu hal yang kau katakan benar. Selama kau membantuku menghancurkan Asura, aku bisa membantumu merebut kembali semua yang telah kau hilangkan. Dewa jahat, aku tahu cara memancing Cuulan keluar. Aku akan membawamu ke sana sekarang juga. Kalau begitu mengapa kau menunda-nunda? Aku tidak sabar untuk mencicipi vitalitas dan darah Asura. Pergi. Bukankah ini ayah baptisku yang terhormat dan tercinta? Kakimu benar-benar bisa berdiri sekarang. Kau binatang. Beraninya kau kembali. Tuan Muda Chu, dengarkan ini. Dia memanggilmu binatang. Namun kau masih memanggilnya ayah baptis. Sebagai perbandingan, kau benar-benar memiliki kasih sayang dan kebenaran. Tentu saja. Siapa aku? Aku lebih suka orang-orang di dunia mengkhianatiku. Tapi aku tidak akan mengkhianati orang-orang di dunia. Bukankah kau bilang? Kau datang ke sini untuk mencari Cuulan. Mengapa repot-repot mengganggu orang tua bodoh ini? Dewa jahat, tolong tenangkan ketidaksabaranmu. Jika kita menangkap ayah Cuulan, apakah kita masih takut Cuulan tidak akan muncul? Kau brengsek. Kau ingin menggunakan aku untuk mengancam Cuulan. Jangan harap. Tepat sekali. Dasar orang tua bodoh, ikut aku. Kaki lumpuh tuamu masih punya cukup banyak kekuatan. Lepaskan aku. Lepaskan. Bahkan kaki yang lumpuh pun begitu lincah. Kalau begitu kurasa kau tidak akan membutuhkan tongkat ini lagi. Kalian semua tunggu saja. Cuulan tidak akan membiarkan kalian lolos. Lihat siapa yang kita undang. Dewa jahat. Seharusnya kita yang tidak akan melepaskan Cuulan. Dewa jahat. Kami telah melihat metode Cuulan. Mereka sangat kuat. Kau telah disegel selama bertahun-tahun. Apakah kau yakin bisa menjadi lawannya? Aspek-aspek mengerikan dari Asura. Pertama adalah metodenya. Kedua adalah para pengikut di sekitarnya. Untuk mengalahkan Asura, kita harus menyingkirkan para pengikutnya dulu. Utusan Asura. Leng Yue. Kau binatang. Aku tidak akan membiarkan kau menggunakanku untuk mengancam Cuulan. Bajingan tua, kau ingin mati. Sekarang belum waktunya. Kau tidak berani menggunakanku untuk berurusan dengan Cuulan. Gigit aku. Mari kita lihat bagaimana kau menggigitku. Cuulan. Ayah baptisku dan aku menunggumu di rumah. Ayah, bajingan Chu Hao itu tidak melakukan apapun padamu kan? Cuulan, cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Ini adalah jebakan yang mereka pasang untukmu. Siapa? Keluar sekarang. Mereka menemukan penolong yang sangat kuat untuk mencelakaimu. Kau sama sekali tidak boleh jatuh ke dalam tipuan mereka. Pembantu sialan macam apa? Hari ini aku akan menyelesaikan perhitungan terakhir. Aku menyerahkan ayahku padamu. Aku akan menyeret tikus-tikus ini keluar.
Berhati-hatilah. Bukankah ini utusan Asura? Kau begitu baik pada bajingan tua ini. Aku yakin kau dan Asuramu sedang berselingkuh, bukan? Kau brengsek, kenapa kau di sini? Kakimu sudah sembuh. Tunggu sampai aku mematahkan kakimu, lalu aku akan memberitahumu bagaimana kakiku sembuh. Kau ingin mematahkan kakiku di kehidupanmu selanjutnya? Kehidupan selanjutnya terlalu jauh. Kami hanya memanfaatkan kesempatan ini. Xiao Tianshu sampah itu ternyata bahkan tidak bisa menangani kalian berdua sampah dan melenyapkan kalian. Itu menyakitkan. Aku akan memberitahumu sesuatu yang lebih menyakitkan lagi. Kami berdua hanya menggunakan trik kecil dan menjatuhkan Xiao Tianshu. Utusan ini tidak disebut tercela. Ini disebut belalang sembah mengintai jangkrik tanpa menyadari Oriol di belakang. Jika ini tercela, kami masih punya metode yang jauh lebih tercela yang belum kami gunakan. Aku mohon padamu, lepaskan dia. Selama aku di sini, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan padaku. Bajingan tua, kami menangkapnya. Kau tidak berguna sekarang. Aku akan melawanmu sampai mati. Melawan, nyawamu ada di tanganku. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Seorang wanita tak berdaya. Seorang pria tua setengah mati. Dua pria dewasa bahkan tidak bisa mengatasi mereka. Kalian benar-benar hebat. Kami bisa mengatasi mereka. Pisau adalah cara yang paling bodoh. Biar aku ajari kalian semua. Apa itu konfrontasi yang sesungguhnya? Pingsan. The film was translated Pergi, and cari Cuulan. narrated by Dan M. kemudian, Itu adalah teknik boneka. Dulu teknik bonekamu menimbulkan kerugian, sehingga Asura menyegelmu. Beraninya kau pakai teknik jahat ini lagi. sayang sekali bukan? Asura tua sudah mati. Tidak ada seorang pun yang tersisa yang bisa menyegelku sekarang. Tidak akan menyegelmu lagi. Kaisar Asura saat ini hanya akan membunuhmu. Jika kau berani berbicara kepada dewa jahat seperti itu lagi, percaya atau tidak aku akan memotong lidahmu. Siapa yang akan menang? Belum pasti. Belumkah kalian semua menyaksikan metode dewa jahat? Hari ini, aku akan membuka mata kalian. Baiklah. Ketika dewa jahat bertindak, itu pasti luar biasa. Baiklah penjahat tua, lakukan gerakanmu. Kaisar Asura akan membalaskan dendamku. Kau sudah menjadi orang cacat. Aku tidak akan membunuhmu. Sampaikan pesan kepada Cuulan. Aku akan menunggunya di reruntuhan. Katakan padanya untuk datang sendirian. Dewa jahat selalu membalas dendam. Asura tua berutang padaku, dan dia akan membayar utangnya. Benar, kami akan membawa istri kesayangannya dan menunggunya di sana. Katakan padanya untuk datang sendirian. Kalau tidak, Sukian Yue akan berada dalam bahaya besar. Ayo pergi. Cuulan telah memanggil para ahli dari Hell Asylum. Mereka akan tiba dalam waktu setengah jam. Jika kita tidak pergi sekarang, situasi kita akan menjadi berbahaya. Dewa jahat, gadis ini biasanya banyak menggetakku. Aku akan memberinya pelajaran dan segera menyusul. Masih kurang. Kau seorang utusan Asura yang bermartabat. Tidak pernah menyangka kau akan melihat hari ini, bukan? Kau brengsek. Apa yang kau coba lakukan? Aku sudah lama mendambakanmu. Sebelum tuanmu kembali. Masih ada waktu. Cepat. Aku akan mengurusmu. Jika kau berani menyentuhku, aku akan melumpuhkanmu. Aku suka temperamen yang berapi-api sepertimu. Semakin kau melawan, semakin kuat aku jadinya. Ini buruk. Strategi memancing harimau. Ayah. Kenapa kau di sini? Ayah, ini aku, Cuulan. Teknik boneka, korban dari teknik ini organ dalammu, akan memperpendek umurmu. Siapa? Menggunakan metode kejam seperti itu padamu. Cuulan, jangan khawatirkan aku. Aku baik-baik saja. Nona Leng Yun dalam bahaya. Cepat pergi dan selamatkan dia. Ayah, bertahanlah. Aku akan kembali untukmu setelah menyelamatkan Leng Yue. Biarkan aku melihat wajah aslimu. Kau brengsek, jauhkan tangan kotormu dariku. Hancur. Bangunlah. Asura, dewa jahat 9 nada ingin aku memberitahumu. Dia menunggumu di reruntuhan. Nona Kianyu juga ada di tangan mereka. Apa? Barusan dewa jahat 9 meter memancingku keluar. Dewa jahat 9 nada mengolah teknik jahat, memakan energi Ki, membawa bencana ke wilayah tersebut. Dulu, itulah mengapa Asura tua menyegalnya. Sekarang, setelah dia dibebaskan, semua orang di Provinsi Jiang dalam bahaya. Melakukan tindakan keji seperti itu, tidakkah kau takut akan pembalasan ilahi? Selama dia bisa menyelamatkan hidupku, apa itu pembalasan ilahi? Aku tidak peduli tentang semua itu. Dia tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Kau pasti akan binasa di sini hari ini. Asura,
Serahkan saja dia padaku. Apakah kamu berani? Jika aku tidak kembali, Su Qianyu akan disiksa dengan kejam oleh mereka. Chu Hao akan kembali. Tapi orang yang menyandang nama Chu Hao mungkin bukan dirimu. Ciulan, apakah kamu meninggalkan Su Qianyu? Aku akan pergi menyelamatkan Qianyu. Dia sekarang dipercayakan padamu. Jangan khawatir, aku akan membuatnya membayar harganya. Ciulan, kamu tidak boleh pergi. Cepat kembali. Kamu tidak boleh menyerahkanku kepada wanita gila ini. The Cepat film was kembali. Kembali. translated Sudah and ku bilang, narrated aku by sendiri yang M akan Media. melumpuhkanmu. Sekarang kau harus percaya padaku kan? Wanita gila, apa yang akan kamu lakukan? Sayangku kecil. Gudang terbengkalai. Lengye itu, hadiah mudah bagi Tuan Muda Chu. Namun kau akan menjadi hadiah yang mudah bagiku. Keturunan keluarga bangsawan. Bagaimana mereka membesarkan sampah sepertimu? Jika bukan sampah, bagaimana mereka bisa disebut keturunan keluarga bangsawan? Pilih posisi yang nyaman sendiri. Kalau tidak begitu aku menelanjangimu. Kau tidak akan punya kesempatan untuk memilih. Aku tidak akan membiarkanmu mempermalukanku. Jika kau berani menyentuhku, aku akan menggigit lidahku dan bunuh diri. Dan mati tepat di depanmu. Kau serius mengancamku. Aku benar-benar menyukai hal semacam ini. Kau benar-benar berani menggigitku. Aku akan menggigitmu sampai mati. Tuan Muda Lu. Bagaimana kau tak bisa mengatasi seorang wanita sekarang? Aku bisa mengatasinya. Tuan Muda Chu, bantu aku menjaga pintu. Aku akan membereskan ini sekarang juga. Chu Hao, apa kau gila? Kau berani mengkhianatiku. Lucien, buka matamu lebar-lebar. Dan lihat siapa aku. Ciulan kau. Kau. Simpan kata-kata vulgar itu di mulutmu, dan ucapkan pada dirimu sendiri. Qianyu, jangan takut. Aku membawamu pulang. Cubulan, ada apa denganmu? Kau terkena telapak penghancur hati milikku. Hanya ada kematian yang menantimu. Ciulan, apakah kau punya kata-kata terakhir? Kalau begitu cepat katakan. Tidak ada kata-kata terakhir. Aku hanya punya satu nasihat. Untuk kuberikan padamu. Nasihat Asura. Aku mendengarkan. Kau seharusnya tidak melangkah keluar dari segel Asura tua. Jika kau tetap di dalam, kau masih bisa hidup. Setelah meninggalkan segel, kau pasti akan mati. Tidak ada seorang pun yang bisa menahan telapak penghancur hati milikku. Kau hanya punya setengah nyawa tersisa. Jadi kau tidak bisa melakukan apapun padaku sekarang. Jangan bilang kau berencana meludahiku sampai mati. Cubulan, berhentilah mengkhawatirkanku. Kau pergi duluan. Jika kau membawaku, kita berdua tidak akan bisa melarikan diri. Qianyu, aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu. Aku tidak tahu bagaimana aku akan hidup jika aku harus mati hari ini. Aku lebih memilih mati bersamamu. Sungguh menyantun. Namun, cinta yang menyantun The film tidak was bisa menyelamatkan translated kalian berdua. and narrated by M Media. Jangan merayakan terlalu cepat. Selama aku masih punya sisa napas, aku akan melawanmu sampai akhir. Melawan. Kau adalah orang yang sekarat. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Aku akan menggunakan hidupku. Dekrit Asura. Mustahil. Kau sudah menderita akibat telapak penghancur hati milikku. Energi internalmu seharusnya sudah hancur total. Bagaimana mungkin ini terjadi? Untuk setiap ukuran kejahatan, ada ukuran kebajikan yang lebih besar. Aku lupa memberitahumu. Aku adalah anomali alami. Jantungku tidak ada di dada kiriku, tapi di dada kananku. Pukulan telapak tanganmu mengenai tempat yang salah. Dan aku nyaris lolos dari kematian. Apa yang membuatmu begitu sombong? Bahkan tanpa telapak penghancur hati, api iblisku masih bisa menghancurkanmu. Api iblisku bahkan bisa membakar besi dan batu menjadi abu. Ciulan, waktumu untuk mati telah tiba. Kalau begitu mari kita lihat apakah api iblismu bisa menahan serangan mentalku. Aku tidak rela. Aku tidak rela. Qianyu, pergi. Aku akan membawamu pulang.